Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seberapapun besar riba yang kau ambil, pada akhirnya akan berujung pada kerugian. Bagi mereka yang pernah bekerja di bank atau sekarang masih kerja di bank, tentu tahu persis makna hadis ini. Seberapapun besar riba yang engkau ambil, niscaya dia akan berakhir pada kerugian. Lihatlah ketika dulu terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Makin bunga bank dinaikin, makin besar kredit macet. Karena nasabah-nasabah tidak mampu untuk membayarnya. Lihat juga bagaimana krisis yang terjadi di Amerika saat ini, yang kita sebut sebagai subprime mortgage crisis. Karena tadinya orang yang nggak layak dapat kredit, akhirnya dikasih juga dengan dinaikkan bunga kreditnya. Apa yang kejadian? Makin besar bunga kredit yang kita terapkan, makin besar kemungkinan kreditnya macet. Itulah yang oleh Rasulullah SAW tadi disebutkan dalam hadisnya, berapapun besar riba yang kau tarik, yang kau terima, pada akhirnya dia akan berujung pada kerugian. Pemirsa sekalian rahimakumullah, riba ada beberapa jenis. Jenis pertama dari riba yang kita sebut dengan riba fadl. Riba fadl adalah upaya untuk menarik keuntungan dari pertukaran barang yang sejenis. Misalnya kita lihat emas ditukar dengan emas dengan mengambil keuntungan. Atau di terminal-terminal kadang-kadang menjelang lebaran kita lihat orang menukar uang receh 10.000 ditukar sama uang receh cuma 9.000. Apapun alasannya, untuk biaya penukaran kek, untuk jasa apa kek, enggak bisa. Karena dia tergolong pada riba fadl. Adalah kewajiban dari Bank Indonesia untuk menyediakan uang receh di mana-mana tempat. Di luar negeri aja yang bukan negara Islam, kalau masukin $5 keluarnya $5. Masa di Indonesia yang mayoritas Islam masukin 10.000 keluarnya 9.000. Itu adalah kewajiban Bank Indonesia untuk membuat uang receh itu menjadi tersedia di mana-mana tempat. Ini yang namanya riba fadl. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah jenis riba di mana kita melakukan kerja sama bisnis, tapi salah satu pihak tidak mau menanggung risiko bisnis. Misalnya saya punya warung, tetangga saya ajak, ayo ikut modal kerja untuk nambahin modal kerja warung saya. Oke, saya kasih ini 10 juta, tapi ente mesti bayar sama saya tiap hari 100.000. Terserah ada yang beli apa nggak ada yang beli, pokoknya tiap hari harus bayar 100.000 sama saya. Ini merupakan salah satu bentuk dari riba nasi'ah. Kerja sama bisnis. Kalau kerja sama bisnis, ya rumusnya al-gunmu bil gurmi al-kharaj bid daman. Kalau untung ya sama-sama, kalau rugi ya sama-sama. Nggak bisa kita kerja sama bisnis, tapi kita nggak mau nanggung kerugiannya, nggak mau nanggung resikonya. Ini yang jenis kedua riba nasi'ah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Dan yang jenis ketiga yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah suatu keuntungan yang diambil dari suatu transaksi yang menurut syariah tidak boleh mengambil keuntungan. Orang Arab jahiliyah dulu punya kebiasaan. Dia tukang dagang onta, tukang jualan onta. Kalau ada orang mau beli onta, walaupun dia nggak punya ontanya, tapi dia pantang bilang nggak punya. Pak, mau beli onta, ada gak yang umur 1 tahun? Meskipun dia nggak punya, dia pasti bilang, saya punya. Kalau cocok harga, aneh ambil di kandang. Dia nggak punya kandang.
Pedagang nggak mau miara onta karena biayanya kemahalan kalau mesti miara onta. Apa yang dilakukan? Dia pinjam dari pedagang lain onta yang umurnya 1 tahun. Pinjam bukan untuk naikin, dia pinjam, dia jual tuh onta. Ntar aneh balikin 4 bulan lagi. Ketika tiba saatnya 4 bulan itu harus membayar, maka yang dilakukannya adalah dia beli lagi onta di pasaran yang harganya 1 tahun, lalu dikembalikan kepada orang yang tadinya meminjaminya. Lah namanya pedagang, ketika dibalikin dia bilang, aneh belum perlu. Saya belum perlu ontanya sekarang. Ente pegang aja ontanya. Ntar balikinnya 4 bulan lagi aja dah. Tapi ente balikin bukan onta yang umurnya 1 tahun. Ente balikin onta yang umurnya 2 tahun. Yang harganya lebih mahal. Ini yang namanya riba jahiliyah. Dia pura-pura baik, kasih tambahan waktu untuk membayar pelunasan. Tapi sebenarnya ketika dia memberikan kelonggaran waktu untuk membayarnya, dia menarik keuntungan di situ. Ini namanya riba jahiliyah. Di dalam transaksi modern saat ini, riba jahiliyah juga bisa kita temui misalnya dalam transaksi kartu kredit. Bukan kartu kreditnya haram. Kartu kredit mah nggak ada masalah. Persoalannya adalah ketika kartu kredit itu kita ditagih, tidak kita bayar penuh, kita cuma bayar 10%-nya. Lah yang 90%-nya itu kan dihitung ribanya. Sama seperti cerita tadi orang Arab yang jualan onta. Kalau aja dia balikin persis 4 bulan, maka dia balikin dengan onta yang umurnya 1 tahun. Tapi karena dia diberi kelonggaran 4 bulan lagi, dia harus bayar dengan onta yang umurnya 2 tahun. Sama-sama kartu kredit. Kalau kita bayar penuh, kita perlakukan kartu kredit kita seperti charge card, kita bayar penuh, maka nggak ada ribanya. Tapi kalau tidak kita bayar penuh, kita cuma bayar 10%-nya, maka yang 90%-nya akan dihitung sebagai bunga oleh bank. Pemirsa sekalian, rahimakumullah, marilah dalam bulan Ramadan ini kita sadari bukan saja kita lakukan hal-hal baik, puasa, sedekah, tarawih, salat malam, tadarus Quran, semua hal-hal baik kita lakukan, tapi juga jangan lupa kita tinggalkan hal-hal yang haram. Salah satu hal haram yang harus kita tinggalkan adalah riba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah kebutuhan kita. Ya, kitalah yang butuh zakat agar Allah membersihkan harta kita, menenteramkan jiwa kita, serta memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja berzakat. Alhamdulillah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat. Insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Barakallah.